datang lagi ke sini? Iya, Ada apa kali ini, Zafian? saya butuh bantuan om. Bantuan yang seperti apa? Aku pengen masuk ke ruangan gear, tapi aku nggak punya akses buat ke sana. Jadi, Jadi aku minta bantuan ke om supaya aku bisa masuk ke sana. sampai kapan? Sampai kapan apanya om? Sampai kapan kamu terus manggil papa itu om? Hah? Papa? Ellen? Halo Ellen, sudah lama ya kita nggak ketemu? Enggak. Ini maksudnya apa om? Kenapa om minta ke Zafian buat manggil om itu papa? Emang Zafian anak om? Bukannya anak om itu cuma Jaka? Seperti ada salah paham di sini Ellen. Ini semua salah paham kok, Len. Salah paham gimana sih? Orang aku jelas-jelas dengar kok om minta ke Zafian buat manggil om itu papa. Ini maksudnya gimana sih? Kamu salah dengar. Kalian pasti nyembunyiin sesuatu kan? Mending kita masuk dulu. Gak enak kalau misalnya ngobrol kayak gini. Kamu minum apa Ellen? Aku kesini bukan buat minta minum ya om. Oke. Jadi kamu kesini mau buat apa? Udah om, aku cuma butuh jawaban atas pertanyaan aku tadi. Kenapa nggak ada yang bisa jawab sih? Jadi ya alasan saya nyuruh Zafian untuk memanggil saya papa karena Zafian adalah anak saya. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Anak om kan cuma Jaka. Kamu lupa ya? Saya dulu suka main perempuan. Jadi om udah selingkuh bahkan sejak Jaka belum lahir dong. Awalnya saya kira sudah aman aja. Ternyata kecolongan. Ya ini, Zafian. Lan, jangan ngajak ngomong dulu. Aku masih berusaha mencerna semuanya. Oke, aku bakal ceritain semuanya ke kamu dari awal. Lo siapa? Kalau untuk ukuran pengemis lu terlalu beroutfit. Jadi apa dong? Lu pengamen. Tapi pengamen bawa gitar. Bener juga. Sedangkan lu nggak bawa gitar. Terus apa dong? Gue mau nyari rumah Pak Bandi. Ya ini rumah Pak Bandi. Lu anaknya Pak Bandi juga. Hah? Juga? Bentar. Lu siapa emangnya? Gue Zafian. Anaknya Pak Bandi. Sejak kapan gue tiba-tiba punya saudara? Kayak jatuh dari langit gini dah. Lo mungkin gak percaya. Tapi Gue percaya. Malahan gue lebih gak percaya kalau diantara banyak benih yang ditanam bokap gue gak ada yang berbuah. Lo gak marah ke gue? Gue udah siap sih sama situasi kayak gini. bokap lo kira-kira bakal ngakuin gue sebagai anaknya nggak? Enggak sih. Ya dulu sempat ada yang kayak gini. Tapi diusir sama papa. Pantas aja lo tenang ngadepin gue. Ternyata lo udah tahu ya kalau misalnya gue bakal diusir. Nggak juga. Gue seneng punya saudara. Oh, gitu. Ayo masuk. Lo harus ketemu sama papa kandung lo yang bejat itu. Karena udah nelantarin anaknya sendiri. Dia beneran anak papa. Dia kan mirip kamu. Dan kamu mirip papa. Bisa jadi ya. Berarti dia saudara tiri aku dong. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke rumah saya saat kamu sudah besar? Karena kalau masih kecil saya belum tahu apa-apa, Om. Iya, benar juga sih. Terus ini mau diapain anaknya? Terus mama kamu di mana? Udah meninggal, Om. Makanya mama dia pesan untuk cari papa kandung aku di sini. Ya saya akan menghidupi kamu, tapi saya tidak mengizinkan kamu untuk tinggal bersama saya di sini. Kok gitu, Pak? Karena dia aib untuk keluarga kita, Jaka. Anak itu bukan aib. Saya juga akan mencarikan orang tua palsu untuk merawat kamu.
Jadi kamu tidak akan kekurangan kasih sayang. Apa gitu? Dan kamu Jaka, jangan pernah menceritakan ini ke teman-teman kamu. Ngerti? Iya, Pak. Dan untuk rumah papa yang kedua, akan papa kasih ke dia. Gak apa-apa kan? Itu terserah. Itu kan rumah papa. Nagpaalam ka, pero naiwan ka sa bawat tunog. Mereka akan jadi orang tua kamu. Papa beneran mau ngebuang anak papa sendiri ya? Ya kalau papa buang, papa nggak mungkin kasih dia rumah, Jak. Tapi kan rumah kita di sana luas. Kenapa dia nggak tinggal sama kita aja? Papa bilang enggak ya enggak ya, Jaka. Makanya, Pak, jangan suka naruh benih di mana-mana. Kalau kayak gini kan papa yang repot. Pokoknya tidak boleh ada keluarga saya lainnya yang tahu tentang keberadaan kamu, Safian. Iya, Om. Ini kan papa lo. Kenapa manggilnya Om sih? Katanya gue aib buat keluarga. Terus buat apa? Gue manggil dia papa. Kelas. Gue suka gaya lo. Kayak kita cocok deh. Enggak. Kita nggak cocok. Nanti aku boleh kan main-main ke rumah Safian? Boleh aja. Asalkan anak Sultan Squad yang lain gak ada yang tahu tentang keberadaan Safian ya. Iya, udah papa tenang aja. Siapa Sultan Squad? Itu nama geng teman-teman gue. Oh, oke. Sekarang papa jadi semakin takut ada banyak anak-anak lain yang mengaku-ngaku sebagai anak papa. Makanya tobat, Pak, tobat. Ya sudah, kamu temani Safian. Ya. Papa mau keluar cari udara segar. Maaf ya, Jak. Jadi ngerepotin lo. Ya lalu santai aja. Dia emang suka nanam benih di mana-mana. Jadi kalau misalnya nanti anak ada se-RT juga gue nggak heran sih. Oh, Ternyata emang udah tabiatnya ya kayak gitu. Ya, makanya gue malu aja punya bokap puber kayak dia ini. Halo Zaf. kenapa, Jak? Gimana kabar lo di sana? Baik kok. Dua guru yang disuruh ngejagain lo di sana itu kerjaannya bagus gak? Iya, mereka ngerawat gue kayak anak mereka sendiri. Syukurlah kalau gitu. Lo nggak kesini? Belum bisa gue. Gue sama teman-teman lagi ada masalah serius. Ada apa? Tahu deh. Gue sekarang lagi kena teror tahu. Dan sekarang kita lagi nyari tahu siapa yang teror kita. Kok bisa kalian kena teror? Nah itu yang gue nggak tahu. Stres banget gue. Mana sekarang gue sama Raffi saling tuduh lagi. Lo nuduh si Raffi ya? Jadi orang yang neror-neror kalian? Iya. Tapi si Raffi bukan yang ngaku malah ikutan nuduh gue. Jadi pecah belah deh Sultan Squad sekarang. Nah, mungkin itu tujuan si peneror. Apa tuh? Ya bikin kalian dipecah belah. Tahu deh. Ya harusnya kalian kerja sama. Jangan malah Saling tuduh kayak gini. Gak tahu pengen apa ya? Gue pengen ngilang. Om Bandi gimana kabarnya, Jak? Papa. Udah jangan ngomongin dia. Gue benci banget tuh sama papa lu itu. Dia kan papa lu juga. Ya tahu. Tapi gue malu ngakuinnya. Siapa tahu yang neror itu papa gue sendiri. Semua orang terdekat lu tuduh kayak gitu juga ya, Jak? Padahal gue pengen banget kenalin lu ke teman-teman gue, Zaf. Udah nggak usah lah, Jak. Daripada nanti timbul masalah baru. Lu sekarang di mana? Di rumah. Lagi dikurung sama papa. Tumben gak kabur. Ya ini juga gue mau kabur. Masa dikurung diem? Nah, itu baru Jaka yang gue kenal. Kalau gitu bunuh aja aku, biar papa seneng. Makanya, itu tujuan saya datang ke sini. Nah, kamu juga harus sama. Jaka! Jaka! Om Jaka kenapa? Meninggal. Om, kenapa bisa? Siapa yang buat Jaka meninggal? Kenapa nggak ada yang ngasih tahu aku tentang Jaka? Bahkan aku taunya dari orang tua angkat aku, Om. Safian, kamu harus balaskan dendam saya untuk Jaka. Balas dendam ke siapa? Ke Gir. Gir siapa? Jaka ditembak oleh teman saya. Dan teman saya mengatakan bahwa dia disuruh oleh Presiden Gir. Di mana kita harus nemuin Presiden Gir, Om? Saya akan kuliahkan kamu di Wuhan. Dan di sana kamu akan bertemu dengan Presiden Gir. Jaka selama ini udah baik banget ke aku, Om. Jadi aku janji aku pasti bakal balas dendam.
Tapi kenapa Jaka dibunuh sama mereka, Om? Apa salahnya Jaka ke mereka? Tujuan mereka adalah membunuh anak Sultan Squad satu persatu. Hah? Setahun lagi anak Sultan Squad akan sekolah di sana. Dan anggota Gear akan berusaha untuk memasukkan mereka ke Gear. Kamu harus melindungi mereka. Dan usahakan agar mereka tidak masuk ke Gear. Iya, Om. Ini semua terjadi karena dendam di masa lalu yang tidak ada habisnya. Tapi kalau dendam ini nggak berhenti, bakalan terus lanjut, Om. Saya tahu. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu, Om? Kamu tidak perlu tahu. Untuk saat ini kamu hanya perlu menjalankan perintah yang saya suruh. Baik, Om. Dan saya juga akan mengganti identitas kamu. Kamu tidak boleh menggunakan nama Maheswara di belakang nama kamu. Wakil Presiden Gear itu sebenarnya sepupu Jaka. Dan saya tahu, dia di sana bukan untuk balas dendam. Jadi untuk apa, Om? Tapi untuk obsesinya merebut posisi Presiden Gear. Untuk rencana selanjutnya saya akan beritahu menyusul. Kamu tetap harus hati-hati. Baik, Om. Kamu bisa pergi sekarang. Saya permisi ya, Om. Mereka berani menyentuh anak saya, maka mereka semua dalam bahaya. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Gue bakal puterin botol ini, dan yang kena harus ngambil satu kartu dan ngelakuin tantangannya. Oke? Aduh Zaf, lu ini kebiasaan banget sih datangnya rusuh. Ya maaf Yanto, kan lagi pada ngapain sih? Lagi nyangkul nih. Pakai nanya lagi lo. Ya main lah. Hah? Kok gue nggak diajak? Lu kan bukan anggota Gear. Ih, jangan gitulah. Kasih gue ikutan ya, please, 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 please. Dasar nggak jelas. Yaudah, iya duduk. Yes. Bruh. Ayo buruan Dit, putulin botolnya. Gue udah nggak sabar nih. Iya sabar kali Vi ah. Nah lo, kamu yang kena. Ayo ambil kartunya. Ayo ambil. Kok diem aja? Susah ya, nggak bisa ngambil. Ya udah, biar gue ngambilin. Oh, ini katanya di sini tantangannya lu disuruh ngeborong merchandise-nya Sultan Squad. Lah, emangnya udah launching? Aduh, gue juga nggak tahu lagi, Dit. Soalnya di sini nggak ditulis. Lu tahu nggak, Zaf? Apalagi gue mana tahu. Nah, apa nih? Gak, merchandise-nya emang udah launching? Ya udahlah, udah launching dari lama. Malahan produk udah banyak yang sold out. Tadi yang dapat tantangan buat borong merchandise siapa sih? Dia yang kena. Walah, ya udah kamu gak usah khawatir, Bub. Kalau emang mau beli merchandise After Cory bisa langsung ke akun Shopee dan juga akun TikTok Shop official kita di sini ya. Tapi ya gitu, buat belinya agak ngewar sedikit karena banyak juga kan yang pengen merchandise-nya. Apalagi merchandise Sultan Squad Season 2 Game of Gears ini akan lebih banyak lagi variannya. Nih, aku bakal kasih tunjuk sneak peek-nya. Tuh, ada banyak banget kan? Siap-siap deh ngewar buat semua merchandise itu. Wih, seru banget. Gue juga mau war ah. Ya udah, Bub, tunggu apa lagi? Buruan lakuin tantangannya. Sebelum dihukum sama Gear. Semangat, Bub. Ada notif dari Gear. Hah? Borong satu kali merchandise dan dapatkan 100 poin tambahan. Nah lo, berarti kalian warnya sama anggota Gear juga. Udah buruan check out sekarang. Klik link di description box di bawah buat dapetin merchandise-nya sekarang juga. Let's go, buruan. Gue juga mau check out aku gitu ah. Ya, jadi begitu ceritanya, Len. Jadi sebenarnya gimana sih kabar Jaka, Om? Udah meninggal atau masih hidup? Jaka masih koma, Len. Jadi nggak ada yang tahu Jaka masih hidup atau enggak. Berarti Jaka dirawat di luar negeri itu bener, Om? Iya, benar. Ya berarti ada kesempatan buat Jaka sembuh kan, Om? Saya nggak tahu, Len. Gak apa-apa deh. Seenggaknya Jaka sekarang nggak dinyatakan meninggal. Aku boleh jenguk nggak? Tidak ada yang boleh menemui Jaka saat ini. Bahkan sekalipun saya. Kamu juga harus ngerahasiain dari anak Sultan Squad untuk sekarang, Ellen. Iya, aku janji. Anak Sultan Squad pasti seneng kalau bisa dengar kabar Jaka masih hidup. Ellen, kakak kamu masuk ke Gear kan?
Iya om, kakakku masuk ke gear. Gimana kabar kakak kamu sekarang? Baik-baik aja sih. Oh ya om, aku mau tanya. Katanya keluarga yang rawat kakak itu keluarga Maeswara. Itu siapa sih om sebenarnya? Orang tuanya Raditya. Hah? Iya, orang tua Raditya yang selama ini menjaga Haikal. Kenapa? Untuk membantu Raditya selama di gear. Makanya Haikal itu sangat patuh dengan gear karena dia merasa ada hutang budi. Oh, jadi gitu. Kamu harus hati-hati sama kakak kamu, Helen. Karena Haikal yang sekarang ini beda dengan yang dulu. Good morning teman-teman. Pagi ini kayak cerah banget gak sih? Semoga hari kalian berharga dan hari ini bisa happy ya. Bye. Nah, apa sih dia? Udah lama ya gak ngeliat Ellen sebahagia itu. Tahu tuh, aneh banget. Gimana kalau lo tahu itu semua bohong, Lan? Lo pasti kecewa banget sama gue. Maaf, tapi gue terpaksa ngelakuin ini. Apa yang ngebuat Ellen sampai sebahagia itu lagi ya? Mungkin dia habis menang lotre. Ellen itu anak orang kaya, jadi nggak butuh tuh lotre-lotrean. Oh iya, bener juga ya. Mungkin dia dapat hadiah yang selama ini dia mau kali. Aneh deh, bisa ngelihat senyumnya Ellen yang sebahagia itu semenjak kematian Jaka. Kecuali dia bisa senyum gitu karena dapat kabar kalau si Jaka masih hidup. Jangan ngaco deh, Vi. Ya kan gue cuma nebak, Dit. Tapi tebakan lu bisa nimbulin masalah dan harapan baru, tau gak sih, Vi? Iya, maaf. Pantes aja Gir mau ngerekrut mereka. Karena anak Sultan Squad emang anak-anak yang cerdas. Apa salah satu anak Gear ada yang nyamar jadi presiden Gear ya? Oh, atau presiden Gear itu ada di sekitar gue? Kak Haikal, kenapa Lan? Ternyata benar ya? Ada apa? Yang meninggal itu ternyata punya kemungkinan untuk hidup lagi. Nggak ada yang kayak gitu Lan. Yang ada ya, dia yang dinyatakan meninggal, belum tentu meninggal. Ya karena dari awal dia emang belum meninggal, Kak. Kenapa kamu tiba-tiba bahas itu sama kakak? Nggak tahu, kayak tiba-tiba kebetulan aja. Siapa lagi kira-kira? Aku bakal dengar beritanya kalau dia udah meninggal tapi ternyata bisa hidup lagi. Sekarang aku tahu kenapa kakak setia banget ke Gia. Karena kakak punya hutang budi kan sama mereka. Kakak nggak ngerti deh sama maksud kamu. Udahlah, nggak usah bohong lagi ke aku. Aku udah tahu semuanya, Kak. Ellen, aku tahu kalau misal kakak dirawat sama keluarga Kak Radit kan. Tapi yang gak ngerti, kenapa keluarga Kak Radit mau nyelamatin kakak? Apa kakak nggak curiga sama mereka? Ya karena anak-anak Sultan Squad. Hah? Anak-anak Sultan Squad itu bukan anak biasa, Len. Mereka punya pengaruh besar yang mungkin kalian nggak akan duga. Oh, makanya anak-anak Sultan Squad tuh dipaksa banget ya sama Gear buat join. Iya, dan Gear tahu kalau kakak adalah mantan anggota Sultan Squad. Jadi apa ada kemungkinan Sultan Squad bakal dibangkitkan, Kak? Ya itu tergantung sama ketuanya. Maksud kakak Dito. Dan kakak punya prediksi kalau Sultan Squad akan terbentuk lagi dengan anggota yang sama. Kenapa? Kakak tahu. Tahu soal apa? Iya kakak tahu kalau Jaka masih hidup. Hah? Kakak nggak tahu? Jaka udah meninggal, Lan. Enggak, Kak. Ya, Jaka masih hidup. Kakak sendiri kok yang lihat jasadnya Jaka udah dikuburin. Gimana ceritanya bisa hidup lagi? Biarkan berita ini masih abu-abu. Gak ada satupun orang yang boleh tahu apakah Jaka masih hidup atau sudah meninggal. Tapi gue juga heran deh, kenapa kita nggak dikasih tahu siapa targetnya? Kak Radit nggak ada ngasih tahu loh. Bahkan Kak Radit bilang dia nggak dikasih tahu sama Presiden Gear.
Jadi yang bakal turun tangan nanti presiden sendiri dong. Iya. Takut banget gue. Festival tahun ini bakalan beda, Andri. Bedanya apa? Bakalan banyak yang terjadi sih. Kita harus tetap waspada. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang bakal jadi pengkhianat. Bener sih. Kita bisa jadi korban atau pelaku di sini. Kalau bukan karena Kak Radit, mending keluar dari gear, jadi murid biasa. Bukan karena Kak Radit, tapi ya karena kita udah gak bisa keluar dari gear. Kita udah terjebak. Jangan berlebihan deh capernya. Lo harus ingat sama tugas lo ya hari ini. Iya, siap Nara.